Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Panjaitan dengan NIM 11S23030, dan di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum pembelajaran mesin pada week yang ke-11. Nah, tadi bisa kita lihat di sini eh, praktikum P1 dan P2. Jadi saya akan menjelaskan dulu untuk yang praktikum pertama, yaitu P1. Jadi pada praktikum ini fokus utama kita adalah mengukur performansi model klasifikasi menggunakan kurva ROC. Algoritma yang kita gunakan sebagai studi kasus adalah logistic regression dengan tujuan untuk memprediksi probabilitas kelangsungan hidup penumpang kapal Titanic. Nah, langkah-langkah utama itu yang pertama kita untuk persiapkan data, kita mengimpor dataset Titanic menggunakan library Dialex. Data kemudian dibagi menjadi fitur X dan target Y, yaitu column survive. Kemudian kita melakukan processing. Kalau data memiliki tipe yang beragam, kita melakukan transformasi menggunakan standard scalar. Untuk data numerik seperti X dan var, dan one hot encoder untuk data kategori seperti gender dan kelas. Yang ketiga kita menggunakan pemodelan, dan yang keempat kita menggunakan visualisasi LOC. Nah, jadi singkat saja untuk yang praktikum pertama ini hasil akhirnya adalah grafik LOC yang menyertakan nilai AUC, area under curve. Semakin luas area di bawah kurva mendekati 1,0, maka model logistik regression kita dianggap semakin baik performanya. Nanti kita akan tunjukkan grafiknya. Kemudian untuk kita akan lanjut ke praktikum yang kedua. Nah, ini adalah kode untuk praktikum yang kedua yang sudah tersedia pada modul juga. Nah, jadi pada praktikum yang kedua ini kita itu melanjutkan praktikum yang sebelumnya. Pada praktikum 2 ini kita menggunakan dataset yang sama juga, namun dengan algoritma yang berbeda, yaitu dengan random forest. Nah, tujuannya adalah untuk melihat apakah algoritma berbasis tree ini memberikan hasil performansi yang berbeda pada kurva ROC dibanding model linear yang sebelumnya itu. Jadi langkah-langkah utama juga mirip seperti langkah yang pertama, yaitu pemodelan random forest. Jadi kita membuat pipeline baru dengan random forest classifier. Jadi parameter yang ditentukan adalah max depth sama dengan 3 dan n estimators sama dengan 500. Nah, ini untuk mengatur kompleksitas pohon keputusan. Kemudian kita melakukan evaluasi model. Sama seperti sebelumnya, kita melatih model dan memukusnya dalam the X-explainer. Nah, kemudian kita visualisasikan kurva ROC. Jadi kita kembali memperoleh grafik VPR terhadap TPR. Jadi di sini kita bisa membandingkan nilai nilai AUC-nya secara langsung dengan model logistik regression tadi. Nah, kemudian nanti kita akan melakukan analisis threshold. Itu bagian tambahan yang penting di praktikum ini adalah untuk menampilkan nilai TPR dan VPR untuk setiap threshold dalam bentuk grafik grafis. Nah, ini akan membantu kita untuk memahami bagaimana perubahan nilai ambang batas akan mempengaruhi sensitivitas dan uh, spesifitas model tersebut. Jadi kesimpulannya, dengan membandingkan kedua praktikum ini, kita tidak hanya mendapatkan angka akurasi, tetapi juga pemahaman visual melalui kurva ROC tentang bagaimana model kita menangani klasifikasi benar secara keseluruhan. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk run dulu kodenya. Nah, ini dia output dari praktikum yang pertama yang sudah saya jelaskan tadi. Sekarang kita akan coba untuk run praktikum yang kedua. Nah, ini dia output dari praktikum yang kedua ini. Nah, sekarang saya akan
menunjukkan grafiknya. Sebentar saya akan bagikan untuk grafiknya. Nah, ini dia grafiknya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah grafik untuk ROC curve random forest, dan ini adalah grafik untuk TPR dan VPR yang untuk praktikum yang kedua. Baik, saya pikir cukup untuk penjelasan saya pada praktikum ini. Jika ada kekurangan pahaman saya dalam menjelaskan atau ada yang kurang jelas atau ada kesalahan saya dalam praktikum ini, saya mohon maaf. Sekian dari saya, Glory Panjaitan. Terima kasih.